Pandemi COVID-19 tak menghalangi Jimmy CK, Ketua Ormas GL Pro, untuk menggarap mini series dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ia menggandeng sejumlah selebgram muda dengan jumlah followers di atas 1 juta. Dari yang terlibat selebgram ini semuanya sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan keseharian mereka, cara mereka beradaptasi, ngobrol dan segala macam, centil dan pendiam segala macam, itu karakternya mereka. Dan di sini kenapa ada nama gue GC? Karena GC anak tomboy, cuek, orangnya jahil sedikit dan sedikit keras kepala. Garis besarnya sebagai anak-anak tetap bertanggung jawab dan tetap patuh sesuai dengan etika dan santunnya orang timur. Cuman isinya tuh bahwa ya dulu kan zaman dulu dan zaman sekarang kan beda otomatis. Jadi zaman dulu kita terlalu ya kolot. Nah, kalau sekarang kan hubungan orang tua dan anak memang jauh berbeda dengan yang dulu. Cuman tetap santun dan etikanya tetap terjaga dan itu wajib. Mungkin seperti itu. Dan kebetulan yang main dari sini ada peran ibu, peran anak JC, Mali, Charlie itu kebetulan itu adalah istri dan anak saya. Dan para selebgram yang di belakang itu jadi ada kita punya anak angkat namanya Verdio, dan Verdio itu yang berteman dengan mereka seperti itu ya. Yang jelas ini cerita tentang sedikit komedi ada, romance anak mudanya ada, dan keseharian dalam satu keluarga itu yang jelas itu dikedepankan. Beragam tema telah disiapkan dalam mini series ini, dan tentunya tidak hanya tentang kisah percintaan anak muda saja. Dari mereka sebenarnya kita bisa jadi corong untuk hal-hal yang positif. Dan kalau mereka ini dikoordinir dengan baik, diarahkan dengan baik, tentu dia tidak menutup, bukan bermaksud merendahkan atau menyepelekan, bahwa ada juga para influencer yang kontennya itu kurang beretika dan kurang pendidik. Nah, justru dari sini sebenarnya kita bisa menjadi bisa menjadi payung bahwa konten yang Anda sajikan itu tidak cocok sebenarnya dengan kita orang Indonesia Timur, orang Timur. Tapi ini kurang adanya perhatian, dan di sini pasti jelas bahwa setiap kegiatan dan setiap tingkah laku masyarakat itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Jadi itulah dalam tanda kutip bukan politik ya, bukan. Tapi tanggung jawab pemerintah bagi setiap warga negara itu wajib. Jadi ya mereka juga harus diarahkan untuk lebih baik lagi. Dan ya memang harus ada kompensasi, karena mereka pun dipakai endorse dengan gaya dan tingkah mereka, ya mereka dibayar. Dan tentu juga pemerintah harus berpikir itu, bukan semuanya harus tanda kutip gratis itu tentu. Tapi kalau diarahkan mereka bisa jadi corong, satu kebaikan yang baik buat bangsa ini. Saya pertama kali kesini menemukan pemain-pemain yang boleh dikatakan, satu, mereka punya pengalaman mental secara kepribadian mental pemain. Yang kedua, space ataupun rasa mereka itu memang masih labil. Jadi memang saya agak ekstra. Satu sisi saya harus melatih psikologi mental pemainnya dulu. Yang kedua, saya harus menerapkan kebiasaan-kebiasaan mereka dulu. Jadi ini prosesnya memang termasuk, kalau dibilang prosesnya lama, memang agak lama, karena kita harus di dalam sesuatu itu kan kita harus menimbulkan kepercayaan mereka dulu.
ketika mereka percaya, mereka akan siap. Jadi bahasa gambar besar saya, memang saya harus mengawali dengan seperti tangga-tangga lagu dulu. Jadi dengan pemain-pemain yang sekarang ini memang kita tidak boleh membandingkan dengan pemain yang lain. Artinya memang bagaimana kita mencairkan suasana, mengajak mereka bermain sehingga mereka mencintai suasana ini dulu. Seperti GC misalnya, dia mempunyai semangat, mempunyai niat, mempunyai gairah itu luar biasa saya lihat. Artinya kan saya sebagai Asrada ini mewakili sutradara juga kan harus menggali kelebihan-kelebihan dia. Karena apapun anak masa kini dengan anak masa lalu itu secara trennya sudah jauh berbeda. Agak deg-degan soalnya baru pertama kali juga kan masuk syuting gini. Nah pas itu udah biasa diajarin sama Om David, ya udah jadi ada semangat gitu buat maju gitu. Selama di sini saya banyak dapat pengalaman dan syukur banget bisa kenal sama Bang Jimmy, Bang David. Banyak banget pengalaman yang dia dapat di sini. Kayak tadinya dia nggak pernah casting, nggak pernah ikut syuting, tapi sebelumnya emang dia dari dulu suka ikut teater, suka acting, dan dia juga dari dulu emang pengen banget main film. Dan alhamdulillah Allah kayak ngasih jalan dia buat ketemu Bang Jimmy untuk dia bisa main film, karena dari dulu emang dia pengen banget main film, pengen banget dia kayak bisa ada di dalam film gitu, karena emang itu impian dia dari dulu. Makanya sekarang kayak ada kesempatan, kenapa nggak dia coba buat syuting, buat main film di projectnya Bang Jimmy. Halo pemirsa, jadi kenalin nama aku Jisi. Jadi itu tadi apa sih tadi? Peskon. Nah, Peskon ya, Peskon. Nah, oke, kita tadi baru banget abis Peskon. Jadi di sini bakal kenalin siapa aja yang bakal main di mini web series nama gue Jisi. Oke, jadi di sini ada Kak Echa, terus ada Kak Karaka, terus ada Kak Aldo, terus ada Kak Andri, terus ada Kakak Nenek tadi, terus ada Kak Yadi kan? Nah, Kak Yadi, terus ada Kak Cinta, ada Kak Aldi, sama ada Kak Dandi, Kak Willy, dan itulah. Terus ada tarang, jadi kita selalu ada kembaran Jisi. Oke, jadi pokoknya kalian stay tune aja filmnya, doain supaya lancar syutingnya. Pokoknya jangan lupa saksikan